semua, pernahkah Anda berpikir dari mana dana untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, atau bahkan membiayai program-program sosial di negara kita berasal? Jawabannya ada pada satu kunci, yaitu pajak. Pajak memegang peranan fundamental sebagai tulang punggung keuangan negara kita. Bukan hanya sekadar angka, pajak adalah salah satu pemasukan utama yang krusial untuk mendukung pembangunan nasional dan membiayai seluruh pengeluaran negara. Data menunjukkan bahwa pajak merupakan penyumbang utama untuk anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Bayangkan, pada tahun 2019, pajak mencapai 82,50% dari total APBN senilai 2.165 triliun rupiah. Ini membuktikan bahwa pajak sangat penting untuk mendukung proyek-proyek pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat. Bahkan penerimaan perpajakan APBN tahun 2021 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan mencapai angka fantastis, yaitu 1.444,5 triliun. Di Indonesia, kita menganut sistem perpajakan yang disebut self-assessment. Artinya, wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Keberhasilan pengumpulan pajak sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun saat ini, Indonesia masih mengalami tantangan yang cukup besar, yaitu masih banyaknya yang belum patuh membayar pajak. Namun meskipun peranan pajak sangat vital, realistis di lapangan menunjukkan adanya tantangan signifikan. Rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah besar bagi pemerintah dalam pengumpulan pajak. Tahukah Anda, tax ratio Indonesia masih tergolong rendah. Kurang dari 20% jauh di bawah negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Jumlah pelapor SPT tahunan tahun 2021 yang hanya sebesar 7,48 juta wajib pajak lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 7,9 juta wajib pajak dari 19 juta yang wajib lapor, semakin mempertegas permasalahan kepatuhan ini. Lalu, apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan orang kurang antusias dalam membayar pajak? Menurut Wicaksonodi yang dikutip dari Dewi 2012, ada beberapa poin penting. Yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang pajak karena masih langkanya informasi yang sederhana dan mudah dimengerti. Kedua, masih kurangnya mutu dan kecepatan pelayanan aparat pemerintah, khususnya dukungan terhadap perpajakan dan kekurangan informasi tentang pemanfaatan penerimaan pajak. Ketiga, sistem hukum yang kurang mendukung perkembangan kesadaran masyarakat terhadap pajak. Dan keempat, pelaksanaan perpajakan dalam konteks asas keadilan belum dirasakan secara luas. Beberapa alasan utama lain di balik rendahnya kesadaran pajak meliputi kurang taatnya pada undang-undang perpajakan, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada aparat Dijen Pajak, masyarakat yang masih mencoba untuk tidak membayar pajak, pajak belum menjadi budaya masyarakat belum memahami peruntukan uang pajak, adanya sistem bebas pajak dari beberapa negara, dan sulitnya pelaporan perpajakan. Ini mencerminkan bahwa masih banyak masyarakat yang membayar pajak hanya untuk memenuhi kewajiban, bukan karena kesadaran mereka sendiri, dan sebagian besar tidak mengetahui uang pajak tersebut digunakan untuk apa. Mari memahami fondasi kepatuhan, seperti apa itu pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran pajak. Nah, sebelum kita menyelami lebih jauh, mari kita pahami dulu 3 konsep kunci yang seringkali saling berkaitan erat dalam konteks kepatuhan pajak, yaitu pengetahuan pajak, pemahaman pajak, dan kesadaran wajib pajak. Kesadaran pajak adalah keadaan mengetahui atau memahami tentang pajak. Ini bukan sekadar tahu, tapi lebih dalam lagi. Kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang mendukung pembangunan. Wajib pajak yang sadar menganggap bahwa membayar pajak bukanlah suatu beban, tapi suatu kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela. Selanjutnya, pengetahuan perpajakan didefinisikan sebagai informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menempuh strategi untuk sehubungan dengan pelaksana hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
Ini mencakup pengetahuan mengenai konsep umum pajak, jenis pajak, subjek, objek, tarif, perhitungan, pencatatan, hingga cara pengisian dan pelaporan pajak. Terakhir, pemahaman pajak adalah proses memahami aturan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Di sini, wajib pajak dituntut untuk memahami dan mengerti pajak dengan baik dan benar. Semakin tinggi pemahaman terhadap peraturan perpajakan, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang akan kita bahas ini berfokus pada analisis pengaruh ketiga faktor penting ini: pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah semakin banyak wajib pajak tahu tentang pajak, mereka akan semakin patuh. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah dengan memahami aturan perpajakan dengan baik, tingkat kepatuhan akan meningkat. Yang ketiga, menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejauh mana kerelaan batin wajib pajak ini memengaruhi kepatuhan mereka. Keempat, melihat efek gabungan dari ketiga variabel ini secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan yang tak kalah penting, mengidentifikasi implikasi praktis dari hasil penelitian ini untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjadi relevan karena adanya perbedaan hasil dari studi-studi sebelumnya. Ada yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan. Namun ada juga yang menunjukkan hasil negatif atau tidak adanya pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan. Lalu, bagaimana penelitian ini dilakukan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian mengadopsi pendekatan kuantitatif. Ini berarti penelitian ini menguji teori melalui pengukuran variabel dan analisis statistik data numerik. Decision penelitian yang digunakan adalah survei, di mana data dikumpulkan dari sejumlah besar responden. Dalam hal ini, wajib pajak orang pribadi menggunakan kuesioner terstruktur. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar, dan sampel dipilih menggunakan metode simple random sampling untuk memastikan representativitas. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan terkait variabel penelitian. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk memuji pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara bersamaan. Sebelum analisis utama, dilakukan juga uji asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedasiditas untuk memastikan model regresi yang digunakan valid. Dan inilah bagian yang paling penting, hasil penelitiannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai aturan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan yang memadai sangat membantu wajib pajak dalam memahami pentingnya pajak dan cara melaksanakan dengan benar. Tidak hanya itu, penelitian ini juga menemukan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek perpajakan, mulai dari jenis pajak, perhitungan, hingga pelaporan, membantu wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya secara lebih akurat dan tepat waktu. Semakin baik wajib pajak memahami peraturan, semakin kecil kemungkinan mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran. Dan yang terakhir, kesadaran wajib pajak terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini menegaskan bahwa kerelaan yang muncul dari dalam diri wajib pajak untuk membayar pajak secara ikhlas tanpa paksaan merupakan faktor pendorong utama kepatuhan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran tinggi akan peran dan manfaat pajak bagi pembangunan negara, mereka cenderung merasa bangga dan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga menolak beberapa penelitian sebelumnya yang menemukan hasil
inkonsisten, dan justru menguatkan bahwa kesadaran internal adalah kunci kepatuhan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa aspek kognitif atau pengetahuan dan pemahaman dan aspek afektif, yaitu kesadaran dari wajib pajak, adalah fundamental dan mendorong kepatuhan. Kepatuhan pajak bukanlah semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga cerminan dari pemahaman dan kesadaran internal wajib pajak terhadap peran mereka dalam pembangunan nasional. Berdasarkan kesimpulan yang telah kita dapatkan, ada beberapa saran penting bagi berbagai pihak. Bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, penting sekali untuk mengintensifkan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara masif dan berkelanjutan. Fokus harus diberikan pada peningkatan pengetahuan dasar, pemahaman aturan yang kompleks, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan. Manfaatkan teknologi digital seperti webinar, aplikasi interaktif, dan media sosial untuk jangkauan yang lebih luas. Untuk tingkatan layanan prima, ketersediaan layanan yang mudah diakses, responsif, dan membantu baik secara daring maupun luring akan sangat membantu wajib pajak. Peningkatan kualitas helpdesk, aplikasi e-filing yang user-friendly, serta layanan konsultasi personal akan sangat mendorong kepatuhan. Bagi kita, para wajib pajak orang pribadi, mari kita lebih aktif mencari dan memahami informasi perpajakan dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks atau informasi yang menyesatkan. Yang terpenting, tumbuhkan kesadaran diri. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata dan tanggung jawab sebagai warga negara untuk memajukan bangsa, bukan semata-mata kewajiban yang memberatkan. Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak di Indonesia dapat terus meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi signifikan pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara untuk membangun berkelanjutan. Mari bersama-sama membangun budaya pajak yang kuat di Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju.